Shalom Ibu dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang keadaan politik, keadaan budaya, keadaan ekonomi, keadaan sosial, keadaan kemasyarakatan, dan juga keadaan transportasi. Saya Novita, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keadaan politik dan budaya pada Perjanjian Baru. Yang pertama yaitu keadaan politik. Keadaan politik ini yang pertama ada yang namanya masa peralihan. Masa peralihan ini adalah masa-masa sesudah PL dan PB sering dikaitkan sebagai masa-masa gelap karena Allah tidak mengirimkan nabi-nabi untuk berbicara kepada bangsa Israel. Dalam masa ini, Allah memakai 3 bangsa yang mengambil peranan utama. Yang pertama yaitu bangsa Yahudi atau Ibrani. Dalam catatan kitab-kitab Makabe dan tulisan-tulisan Yosefus, bangsa Yahudi atau bangsa Ibrani ini adalah bangsa pilihan Allah. Allah bermaksud baik. Pada waktu bangsa Israel dibuang ke tanah Babilonia, ketika bangsa Israel hidup di tengah-tengah bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan, bangsa Israel disadarkan akan pentingnya mempertahankan iman, terus menyembah Allah yang menurut mereka harus menaati setiap hukum Taurat, dan melalui bangsa ini Allah menyediakan jalan-jalan yang baik bagi bangsa Yahudi atau Ibrani ini. Yang berikut yaitu bangsa Yunani. Melalui Alexander menyumbangkan hal yang besar karena bahasa Yunani akhirnya dipakai sebagai bahasa internasional pada masa itu, karena bahasa Yunani adalah bahasa berpikir, di mana bahasa ini digunakan oleh para penulis kitab-kitab dan juga digunakan oleh para tokoh-tokoh yang menulis kitab Perjanjian Baru. Yang kedua yaitu bangsa Romawi. Bangsa Romawi ini dikuasai oleh Romawi yang menduduki tanah Israel atau Palestina. Mereka menciptakan suasana yang relatif sehingga membangun jalan-jalan dan keamanan menjadi prioritas negara. Keadaan ini untuk mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus dan juga untuk menjalankan penyebaran Injil di segala tempat. Yang berikut yaitu keadaan budaya. Keadaan budaya pada masa Perjanjian Baru, di mana pada masa ini banyak orang yang menantikan kehadiran Yesus di Perjanjian Baru menjadi salah satu ukuran iman yang baru bagi orang-orang pada masa itu. Tradisi dan budaya daripada orang-orang pada saat itu yaitu tradisi oral. Mereka melakukan tradisi oral ini sebagai tradisi yang digunakan dalam setiap kehidupan atau aktivitas mereka. Tradisi oral ini adalah salah satu tradisi yang dipakai oleh mereka, di mana mereka berkomunikasi untuk menceritakan setiap karya-karya Allah di dalam kehidupan mereka kepada anak atau juga keturunan mereka. Nah, budaya oral ini akhirnya dikritik karena tidak tertulis, sehingga banyak rasul-rasul yang menulis surat agar memperkuat pemahaman ini, agar tidak banyak yang mengkritik tentang ajaran Kristen itu sendiri. Saya Setera Nuham akan menjelaskan materi tentang ekonomi dalam Perjanjian Baru. Masyarakat pada waktu itu biasanya mencari nafkah melalui hasil pertanian.
Lahan-lahan bertani biasanya ada di daerah kecil, daerah Yudea dengan tanaman buah, Galilea dengan tumbuhan jagung. Sedangkan ternak kata hewan dimiliki oleh orang-orang yang berkuasa atau disebut dengan tuan tanah. Masalah ekonomi pada zaman itu, Yesus identik dengan kata batrik atau barang tukar dengan barang dan tidak menggunakan uang kecil yang terus menguatkan kemampuan barang yang membiayai hidup mereka. Namun ada ekspansi yang dilakukan oleh Alexander Agung yang melakukan hal seperti dengan sehingga membawa perubahan situasi rumah pada zaman Yesus pada saat itu dengan gelap karena tidak memiliki jendela. Rumah pada saat itu memiliki ruang yang besar tepat mereka gunakan untuk menjemur adalah atap dan halaman rumah. Model-model pakaian yang digunakan pada saat itu adalah jubah yang banyak dimiliki dengan alat ikat pinggang, melainkan makanan dan minuman dan tumbuhan dengan jahitan biji buah-buahan, zaitun, dan minuman favorit orang-orang saat itu adalah anggur. Saya Sarcilemani akan menjelaskan tentang keadaan sosial pada masa Perjanjian Baru. Keadaan sosial pada masa Perjanjian Baru, masyarakat dibagi menjadi beberapa kelas sosial. Yang pertama, golongan paling atas. Golongan paling atas terdiri dari para bangsawan dan tuan tanah. Golongan ini memiliki modal dan kekayaan yang besar. Golongan ini merupakan golongan aristokrat. Golongan yang kedua adalah golongan orang merdeka. Golongan orang merdeka pekerjanya pegawai yang bekerja pada pemerintahan, petani, pedagang, dan tukang bangunan. Golongan yang ketiga adalah golongan budak. Budak resmi dipasarkan layaknya barang dagangan. Adapun golongan yang terpinggirkan dengan sengaja, kelompok itu adalah para pekerja seks komersial, pemungut cukai, orang miskin, dan pengidap penyakit kusta. Saya Debriani Tumasui akan menjelaskan tentang materi kemasyarakatan pada Perjanjian Baru. Kemasyarakatan pada Perjanjian Baru ditandai dengan hadiran agama yang dihidupi orang-orang yang Romawi atau Yudaisme. Yang pertama, agama orang-orang Romawi. Agama orang Romawi adalah pengajaran terhadap dewi-dewi Yunani, walaupun tidak berlangsung lama karena rakyat tidak lagi melihat manfaatnya. Perjamuan pada kaisar sangat menguntungkan negara karena mendatangkan kesatuan, tetapi di lain pihak mendatangkan penganiayaan bagi Kristen. B. Yudaisme. Yudaisme adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk nilai Perjanjian Baru. Dari sanalah kekristenan lahir. Yudaisme mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, monoteisme, menghormati hari Sabat dan Taurat. Sinagoge sebagai tempat mendalami hukum Taurat. Masyarakat Yunani pada zaman secara sosial dapat dipetakan berdasarkan beberapa kelompok. Saduki, umumnya keluarga iman dan orang berpengaruh terbuka pada Helenisme, memegang Taurat dan menolak tradisi lisan. Helenis, keturunan Yunani tetapi mengadopsi kebudayaan dan bahasa Yunani.
Saya Maria Veninda Nale akan menjelaskan tentang transportasi pada era Perjanjian Baru. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari tempat lain menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia, angin, dan hewan. Pada masa Perjanjian Baru, transportasi yang digunakan oleh jemaat, para rasul, dan Yesus pada waktu itu adalah kapal dan perahu. Digunakan ketika melalui jalur laut dan sungai. Sedangkan jalur darat yang digunakan pada saat itu adalah hewan, yaitu keledai, unta, dan kuda. Sarana transportasi ini sangat membantu sekali bagi para pedagang pada zaman itu. Sarana transportasi ini dipengaruhi oleh topografi, artinya topografi menentukan arah lalu lintas di tanah-tanah yang ada di bumi, sebagaimana yang digambarkan oleh topografi dalam Alkitab.